Oke, selamat selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delino Anugrahno dengan nomor NIM 19104103 dari program studi Geografi FISIP ULM. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan yang kelima dengan mata kuliah yaitu pemetaan topografi dan survei toponimi. Pertemuan pertama yaitu pengantar pemetaan topografi dan survei toponimi. Apa itu survei pemetaan? Jadi bisa teman-teman lihat, survei pemetaan merupakan sebuah ilmu, seni, dan teknologi untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Nah, dalam arti yang lebih umum, survei adalah atau bisa dikatakan geomatik. Dapat didefinisikan sebuah disiplin ilmu yang meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi dan lingkungan, pengolahan informasi, dan menyebarluaskan berbagai produk yang dihasilkan untuk berbagai kebutuhan. Lanjut, peran seorang surveyor. Jadi ada perannya, yaitu seorang surveyor profesional memiliki satu atau lebih kegiatan yang dilakukan di atas atau di bawah permukaan tanah, laut, dan dapat dilakukan dalam hubungan dengan para profesional lainnya. Ada beberapa fungsi seorang surveyor di lapangan secara umum dapat dilihat, yaitu yang pertama, teman-teman bisa melihat menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Kemudian yang kedua, menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada bidang permukaan air, laut, tanah. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta luasnya. Keempat, menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di atas permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area tertentu. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini manfaat pekerjaan survei dan pemetaan. Mungkin teman-teman bisa melihat dengan sendiri, yaitu ada beberapa manfaat dalam pekerjaan survei dan pemetaan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran untuk mencari luas tanah. Yang kedua, pengukuran untuk mengetahui beda tinggi tanah. Yang ketiga, pengukuran untuk merencanakan bangunan. Dan yang keempat, survei-survei khusus. Nah, yang keempat ini, survei-survei khusus ini dimaksud sebagai berikut. Slide selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman, ada sekitar banyak ya, ini berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 yang saya ambil karena space slide-nya tidak cukup, jadi saya ambil beberapa aja. Jadi survei-survei khusus itu seperti survei titik kontrol, survei topografi, survei pertanahan atau batas tanah, dan survei kadaster, survei hidrografi, survei keselarasan, survei konstruksi, as-built survei, kemudian survei tambang, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat pada gambar di sampingnya, di situ tertera survei hidrografi, kemudian survei tunneling, kemudian as-built survei, kemudian survei konstruksi, kemudian survei tambang. Nah, lanjut, pertemuan kedua, pengenalan alat survei pemetaan. Jadi, nah ini dia alat dalam melakukan survei. Pekerjaan survei dan pemetaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan peralatan yang menunjang keberhasilan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan utama dalam ukur tanah adalah mengukur jarak dan sudut, dan berdasarkan ini pula, maka alat-alat ukur tanah adalah alat-alat yang dipersiapkan untuk mengukur jarak dan atau sudut. Alat-alat yang digunakan ada yang tergolong sederhana dan ada yang tergolong modern. Sederhana atau modernnya alat ini dapat dilihat dari sederhana cara menggunakannya dan sederhana komponen alatnya. Nah, ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam survei pemetaan. Bisa teman-teman lihat, yaitu yang pertama alat ukur jarak. Ada 3, yaitu meteran, mistar, dan rambu ukur. Kemudian lanjut, yang kedua alat ukur sudut. Bisa teman-teman lihat, kompas, teodolit digital, teodolit elektrotipis.
Lanjut. Nah, dari semua alat yang tadi yang kita terangkan, yaitu berikut kegunaan dari semua alat yang tadi itu. Nah, ini ada kegunaannya teman-teman. Jadi bisa dilihat kegunaan dari semua alat tadi, yaitu meteran fungsi utama atau yang umum dari meteran ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Kemudian mistar banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai misal digunakan untuk mengukur panjang suatu meja, kain, buku, ruangan, kelas, dan lain-lain. Kemudian kegunaan rambu ukur, fungsi yang utama dari rambu ukur ini adalah untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Lanjut, kompas. Bisa teman lihat, kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara atau selatan sesuai dengan magnet yang digunakan. Kemudian teodolit adalah instrumen alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Lanjut, slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya ini masuk ke pertemuan ketiga ya teman-teman. Penggunaan alat survei pemetaan. Lanjut. Cara penggunaan alat-alat survei pemetaan. Nah, ini penggunaan alat tadi ya. Jadi ada banyak yang perlu diperhatikan dari sebelum menggunakan alat tersebut. Bisa teman-teman lihat hal yang perlu diperhatikan dari meteran adalah satuan ukuran yang digunakan ada dua satuan. Ukuran yang biasa digunakan yaitu satuan Inggris atau inch, feet, yard, dan satuan metrik milimeter, sentimeter, dan meter. Kemudian satuan terkecil yang digunakan milimeter atau sentimeter, inch atau feet. Kemudian penyajian angka 0, angka atau bacaan 0 pada meteran ada yang dinyatakan tepat di ujung awal meteran, dan ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu dari ujung awal meteran. Kemudian cara menggunakan alat ini relatif sederhana. Teman-teman bisa baca cara menggunakan alat ini relatif sederhana katanya. Jadi cukup dengan merentangkan meteran ini dari ujung satu ke ujung lain dari objek yang diukur. Namun demikian, untuk hasil yang lebih akurat, cara menggunakan alat ini sebaiknya dilakukan sebagai berikut. Lakukan oleh dua orang. Kemudian seorang memegang ujung awal dan meletakkan angka 0 meteran di titik yang pertama. Kemudian seorang lagi memegang roll meter menuju ke titik pengukuran lainnya. Tarik meteran selurus mungkin dan letakkan meteran di titik yang dituju, dan baca angka meteran yang tepat di titik tersebut. Lanjut. Kemudian alat rambu ukur yang kedua. Nah, ini sama juga nih. Hal yang perlu diperhatikan teman-teman dari rambu ukur ini adalah skala rambu ukur dalam sentimeter atau milimeter, atau interval jarak pada garis-garis dalam rambu tersebut setiap berapa sentimeter atau berapa mm. Kemudian, nah maksud dari itu tuh pembacaannya ya teman-teman, cara membacakannya. Nah, banyak yang salah pada membaca skala rambu tersebut. Kemudian lanjut lagi, skala dari rambu terutama pada daerah sambungan rambu harus benar. Jadi ada setiap daerah tumpang, bukan tumpang sih, pada tingkat-tingkatannya itu kan ada sambungan-sambungan. Nah, membacanya itu harus benar. Nah, ini cara menggunakan rambu ukur. Maksudnya itu tadi yang sambungan itu maksudnya bisa dipanjangkan lagi gitu. Nah, jadi itu yang dikatakan sambungan. Kemudian cara menggunakan rambu ukur. Yang pertama, atur ketinggian rambu ukur dengan menarik batangnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kunci. Kedua, letakkan dasar rambu ukur tepat di atas tengah-tengah patok atau titik yang akan dibidik, yang akan diukur ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, usahakan rambu ukur tersebut tidak miring atau condong depan, belakang, kiri, dan kanan, karena bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Lanjut. Kompas. Cara menggunakan kompas untuk menentukan arah ke suatu tujuan, yaitu pertama, pegang alat dengan kuat di atas titik pengamatan. Atur agar alat dalam keadaan mendatar agar jarum dapat bergerak dengan bebas. Kalau alat ini dilengkapi dengan nifo atau gelembung nifo ada di tengah. Kemudian baca angka skala lingkaran yang menuju arah atau titik yang dimaksud. Seperti gambar berikut teman-teman, bisa teman-teman lihat cara
penggunaannya. Kemudian lanjut, theodolit. Nah, sebelum menggunakan theodolit ada syarat-syarat tertentu dalam pengoperasian theodolit, dan teman-teman bisa baca ada 7 ya teman-teman. 7. Oh iya, 7. Yang pertama, syarat-syarat utamanya yaitu sumbu ke-1 harus tegak lurus dengan sumbu kedua atau vertikal dengan menyetel nipo tabung dan nipo kotaknya. Kedua, sumbu kedua harus tegak lurus dengan sumbu pertama. Kemudian ketiga, garis bidik harus tegak lurus dengan sumbu kedua atau sumbu kedua harus mendatar maksudnya. Kemudian yang keempat, tidak adanya salah indeks pada lingkaran ke-1 atau kesalahan indeks vertikal sama dengan 0. Kemudian yang kelima, apabila ada nipo teropong, garis bidik harus sejajar dengan nipo teropong. Yang keenam, garis jurusan nipo skala tegak harus sejajar dengan garis indeks skala tegak. Kemudian yang ketujuh, garis jurusan nipo skala mendatar harus tegak lurus dengan sumbu kedua atau garis bidik tegak lurus sumbu kedua atau mendatar. Mungkin berbelit-belit ya teman-teman, bisa teman-teman ya pahamilah. Salah satunya cara memahaminya ini ya praktek, itu sih paling efektif yang teman-teman bisa lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, pengoperasian theodolit, penyiapan alat theodolit. Cara kerja penyiapan alat theodolit antara lain bisa teman-teman lihat sendiri ya. Mungkin baca sendiri ya teman-teman, dari urutannya ada dari yang pertama sampai ke 13. Jadi ada urutan ya dalam pengerjaannya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi pause aja ya nanti, mungkin teman-teman yang pengen lihat. Oke, lanjut. Kita slide selanjutnya. Nah ini jelas ya teman-teman, mungkin jelas saja ya. Mungkin nanti diatur ya kualitas video YouTube-nya. Nah, ini merupakan gambaran dari alat theodolit serta keterangan dari yang pertama sampai 24. Nah, ini keterangan dari alat-alat ini, apa kegunaannya semua itu. Nggak sembarangan teman-teman. Jadi lanjut, keterangan pada alat theodolit sebagai berikut. Nah, ini yang dimaksud tadi. Mungkin teman-teman bisa SS ya. Dari pertama kan tadi, dari yang pertama sampai ke 24. Bisa dibaca teman-teman. Dan kegunaannya mungkin teman-teman bisa cari di Google ya, googling aja, searching aja, masih pasti banyak nama-namanya, kegunaannya. Lanjut, pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Nah, jadi di sini ada 2 pertemuan teman-teman dengan judul pemetaan topografi. Ini hanya definisi ya, kebanyakan pengertian ya. Nah, jadi tujuan survei tadi untuk membuat suatu peta ya teman-teman. Nah, itu jadi langkah awal itu dalam membuat peta kita survei, kemudian baru membuat peta seperti peta topografi, peta tematik, peta ya banyak peta dan yang lainnya. Dan lanjut, pengertian peta. Peta adalah gambaran atau proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu menurut Russell C. Brinker pada tahun 1984. Kemudian kemajuan di bidang informasi dan teknologi elektronika sangat mempengaruhi dalam penyajian sumber informasi termasuk peta. Kemudian kemajuan di bidang informasi dan teknologi elektronika sangat mempengaruhi dalam penyajian sumber informasi termasuk peta, sehingga definisi peta berkembang menjadi sarana penyajian informasi spasial dari unsur-unsur di muka bumi atau di bawah muka bumi. Menurut Jacob Riis dalam Sukirno 1969. Nah, ini jenis peta. Jenis peta ada 2 ya teman-teman. Yang pertama peta dasar, peta tematik. Peta dasar adalah gambaran proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi kenampakan alami atau buatan. Contoh peta dasar seperti peta situasi, peta topografi tadi ya. Makanya peta topografi atau peta topografi tadi sama pengertiannya. Kemudian lanjut, peta dasar adalah gambaran proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi kenampakan alami atau buatan. Sama ya teman-teman,
pengertiannya. Kemudian contohnya peta dasar seperti peta situasi, peta topografi, topografi. Oh, ternyata sama teman-teman. Ya, kita lanjut. Apa itu peta topografi? Adalah peta yang menyajikan lapangan fisik dan artifisial atau kultural dan hasil budaya manusia di permukaan bumi. Kemudian lanjut, pada peta dasar atau topografi harus mampu mentransfer bentuk muka bumi yang berdimensi 3 ke dalam kertas berdimensi 2, tetapi tetap mempunyai makna 3 dimensi. Itu gunanya peta. Lanjut, informasi yang ada pada peta. Mungkin teman-teman bisa lihat judul peta, skala peta, penunjuk atau pedoman arah, simbol, keterangan, kontur. Teman-teman bisa baca sendiri ya ini. Bisa teman-teman pause nanti. Kemudian lanjut. Nah, oke, sifat garis kontur. Ada 4 ya teman-teman. Jadi sifat garis kontur itu yang pertama, garis kontur selalu merupakan garis lengkung yang tertutup atau tidak terputus. Kemudian yang kedua, garis kontur tidak pernah berpotongan atau menjadi satu. Kemudian yang ketiga, garis kontur tidak mungkin pecah atau bercabang. Nah, jadi garis kontur tidak pernah pecah. Jadi sukanya dia bulat-bulat, tidak ada melengkung, timbul ada persimpangan gitu. Nah, ini lanjut. Keempat, garis kontur dengan ketinggian yang lebih rendah selalu mengelilingi garis kontur. Nah, contohnya seperti gambar ini bawah ini, yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, itu kan mengelilingi. Jadi itu bentuk gunung. Lanjut, seperti di sampingnya ini sudah jadi nih ya peta-petanya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja presentasi materi dari mata kuliah pemetaan topografi dan survei toponimi yang dapat saya terangkan. Mungkin teman-teman bisa pause untuk membaca-bacanya ulang-ulang, dan mohon maaf juga jika banyak adanya kesalahan ya, di dalam video ini. Harap maklumi karena ya dikejar waktu ya, deadline lah. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin bantu ya like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Oh iya, mungkin komen di bawah nanti ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat pagi, salam geografi, dan terima kasih.